tentang keadaan kita administrasi di kantor. Baiklah ibu-ibu serta admin, pada Bapak, saya akan menjelaskan tentang refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan SD Negeri 40 Mangkayat. Dalam ini tentang kegiatan kita di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi upaya indikator tingkatan upaya memadukan pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Saya ulang lagi, refleksi pengolahan kurikulum satuan pendidikan SD Negeri 40 Mangkayat. Jadi upaya indikator tingkat upaya memadu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi selama kita belajar ini, kita dari kelas nanti dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi kita mempunyai pengorganisasian pembelajaran. Jadi pengorganisasian pembelajaran tahun ajaran 2023 sampai 2024 berlaku untuk kelas 1 dan kelas 4 sebagai pelaksanaan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sedangkan pembelajaran di kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi sekarang kita menggunakan belajar kurikuler. Jadi dalam kurikuler ini kita berorganisasi satu pembelajaran SD Negeri 40 Mangkayat fase A kelas 1. Alokasi waktu kelas 1 selama 1 tahun ajaran adalah 1.152 jam pembelajaran dengan rincian 900 jam pembelajaran untuk ekstrakurikuler dan 250 jam pembelajaran untuk proyek penguatan profil pelajaran Pancasila selama 1 tahun terdapat 36 minggu efektif. Jadi alokasi waktu setiap minggu adalah 25 jam pembelajaran untuk ekstrakurikuler dan 7 jam pelajaran untuk proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Oke, begitu ya. Jadi inilah yang kita perlukan nanti. Jadi untuk ini waktu kurikuler tadi, jadi kita punya mata pelajaran per minggu. Jadi satu dalam ekstrakurikulernya, satu pendidikan agama Islam, budi pekerti, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Jadi ekstrakurikulernya ada 3 pendidikannya. Jadi proyeknya penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam satu tadi ekstrakurikuler, jadi proyeknya, terus ekstrakurikuler ada 108. Jadi per tahun proyek. Jadi proyeknya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, totalnya 144. Jadi nomor 2, pendidikan Pancasila. Ekstrakurikulernya ada 4. Ekstrakurikuler 144, totalnya 180. 3, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini ada 6. Jadi 216 ekstranya
ya dalam jumpa, jadi 7 bertatap muka. Nah, jadi untuk matematika ini 144. Jadi proyeknya kalau jumpanya kalau ditotalkan tuh 252 jam pertemuan maksudnya ya. Jadi kalau matematika tuh 180 totalnya. Kalau nomor 5, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Istilahnya ada 3. Nah, terus ekstrakurikuler sama ada 108. Totalnya 144. Terus 6, seni dan budaya. Seni dan budaya itu ada terbagi. Seni musik pertama, 2 seni rupa, 3 seni tari. Jadi ditotalkan seluruhnya 144. Jadi muluk yang itu muluk ekstranya itu ada 2, 177 dan 72, totalnya 72. Muluk itu terbagi dari bahasa Jawa, tapi tidak ada gitu kan, tidak orang Jawa. Nah, juga anak-anak murid kita ya Bu. Jadi total jam pertemuannya dari 25, 7, 900, 250. Jadi total keseluruhannya 1152 ya Ibu ya. Jadi sekarang ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Jadi 2 Perorganisasian Pembelajaran SD Negeri 40 Mentaya fase B kelas 4. Jadi alokasi waktu kelas 4 selama 1 tahun ajaran adalah 1368 jam pembelajaran dengan rinci 1116 jam pembelajaran untuk ekstrakurikuler dan 250 jam pelajaran untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila selama 1 tahun dan dapat 36 minggu fiktif. Jadi alokasi waktu setiap minggu adalah 31 jam pembelajaran untuk ekstrakurikuler dan 7 jam pelajaran untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila ya Bu. Jadi yang pertama dianukan ini Pancasila. Terus mata pelajaran dalam per minggunya. Nomor 1, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi ekstrakurikulernya ada 3 proyek. Jadi seluruhan ini jumpa dari pendidik Pancasilanya itu dalam itu 7 dalam jam pertemuan, maksudnya jam pertemuan. Kalau istilahnya kurikuler 108, totalnya 144. Yang pendidikan agama Islam, budi pekerti, pendidikan agama Kristen, budi pekerti, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pendidikan agama hidup dan budi pekerti. Jadi sekarang nomor 2, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila 4 istilahnya sama jumpanya jam pertemuannya. Jadi 144, tapi ditotalkan keseluruhannya ada 7 ini nanti menjadi 250 jam pertemuan. Itu total 8 mata pelajaran. Jadi diuraikan tadi udah nomor 1, sekarang nomor 2 Pancasila totalnya 180. Sekarang nomor 3 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia 6. Jadi istilahnya terus ekstrakurikulernya 144. Jadi totalnya 140 ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menjelaskan keseluruhannya Bapak Ibu dan jenuh ya sejelaskan ini. Ya, Bu. Terus yang nomor 3. Yang nomor 3 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ekstrakurikulernya ada 6. Jadi ekstrakurikuler dalam proyek itu 216. Terus totalnya 216 juga. 252. Terus bahasa matematika ekstrakurikulernya ada 5. Terus proyek udah karena jumlah jam pertama
totalnya 252. Sekarang matematika. Matematika nomor 4 matematika. Istilah kuliahnya ada 5. 180 yang untuk per tahun. Terus yang proyeknya sama tadi. Jadi totalnya 216. IPAS. Nah, jadi 5 istilahnya per minggu. Proyeknya per minggu tadi itu sama 7 jam pertemuan. Terus istilah per tahun 180. Proyek per tahun tadi 216. Jadi nomor 6 pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Per minggunya ekstrakurikulernya. Jadi ada 3 sama proyeknya per tahunnya depannya jam 7 ya. Dan pertemuannya. Terus 108 ekstranya dalam per tahun. Totalnya 144. Sekarang nomor 7 dalam mata pelajarannya dalam ada 3 ya, tapi kita gunakan ini cuma seni dan budaya. Nah, terus proyek per minggu ada 3, ekstranya per minggu proyek sama jumpanya. Terus per tahun ekstrakurikulernya 108. Per tahun proyeknya sama. Terus sama itu 252 jam pertemuan. Totalnya 144. Jadi kita gunakan ada 1 ya. Muluk ini cuma kita pakai muluk, bahasa Jawa tidak ada yang berapa ini. Dari untuk per minggu ada 2 ya. Ekstrakurikulernya untuk jam pertemuan tidak ada yang punya pos anunya. Jadi yang ada ini per tahun, yang ada per tahun 72. Terus yang totalnya 72. Jadi total jam pertemuan, total keseluruhannya per minggu 31 dengan saja jam 4 7 per tahun 1116. Terus yang jam pertemuan 252. Total keseluruhannya per tahun 1368. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD 45 Tayat saat ini berada dalam tahap permulaan atau pertama memulai berubah semua pendidikan baru pertama kali melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, sehingga sekolah harus memfasilitasi proyek penguatan profil belajar Pancasila lintas mata pelajaran. Sekolah harus memiliki sistem pendukung pembelajaran berbasis proyek meliputi evaluasi kepala sekolah dan tim. Jadi kalau tidak ada tim atau kawan-kawan rekan-rekan guru, kepala sekolah tidak akan berhasil. Karena adanya guru, ada yang mendukung, kepala sekolah pasti akan berhasil. Betul tak kawan-kawan? Nah, jadi tanpa mereka kepala sekolah itu tidak jadi apa-apa. Terus, jadi fasilitas proyek serta memberikan kekuasaan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dipilih. Selain itu, sekolah juga harus melibatkan mitra dalam pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, meliputi ketersediaan sumber belajar. Terus menyediakan tema pilihan berdasarkan pada fokus dimensi yang akan dikembangkan, kondisi lingkungan sekolah. Maksudnya kondisi lingkungan sekolah itu kan itu harus bersih, rapi, tidak kotor. Jadi enak dipandang. Betul nggak Ibu? Iya.
lagi. Dan lingkungan peserta didik. Nah, lingkungan peserta didik tadi kan saya katakan peserta didik letak SD Negeri 4 Turunjaya yang berada di lingkungan yang tidak terlalu jauh dengan perkantoran, pasar, rumah sakit, menjadikan banyak yang inspirasi sumber isu yang dapat diangkat dalam proyek. Jadi penguatan profil pelajar SD Negeri 4 Turunjaya menetapkan tema untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tahun ajaran 2023 sampai 2024 itu Bhinneka Tunggal Ika dan dari bahan lokal. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang secara reguler, yaitu mengalokasikan pelaksanaan proyek di hari Sabtu setiap minggunya. Jadi kita kerja bakti satu. Selang rencana penganggaran sekolah yang berpusat pada peningkatan kualitas pendidikan sudah tersusun di dalam rencana kerja anggaran sekolah RKAS tahun anggaran 2024. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan lain bukan untuk saya sendiri pribadi. Dan lebih dan banyak saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.